Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah kita mulai ya, biar gak terlalu panjang. Karena kita mulainya agak telat tadi. Saya awali dari sini, menuju ilmu sosial profetik. Jadi, ternyata, kalau ini saya ambil dari pidato guru besarnya, ada pergeseran kesadaran umat Islam Indonesia. Diawali abad 1920 ke belakang dan ke depan. Yang pertama, kesadaran kita dulu awal itu kesadaran mitos, kesadaran mitis. Jadi kesadaran mitis itu hidup kita dasarnya mitos. Mitos itu gagasan-gagasan di tengah masyarakat, itu kan definisinya, yang berhubungan dengan supranatural dan dipercaya begitu saja, tidak diuji secara rasional. Jadi pengalaman kita sehari-hari itu berkait erat dengan dunia supranatural, dunia serba keramat. Ini kesadaran awal, namanya kesadaran mitos. Filsafat itu lahir karena mendobrak kesadaran mitos ini. Jadi sebelum lahir filsafat itu kan Yunani isinya serba mitos. Sebelum Sokrates mendobrak mitos-mitos, sebelum lahir filsafat itu kan orang Yunani ya isinya mitos-mitos. Yang sekarang malah dihidupkan lagi lewat film-filmnya orang Barat. Ada Zeus, ada Thor, ada siapa lagi? Athena ada. Itu kan mitos-mitos Yunani. Khurafat dan TBC-nya Yunani itu mitos-mitos. Jadi filsafat itu lahir memberantas bid'ah dan khurafatnya Yunani. Iya, memang bahasa lainnya kan itu. Jadi pembaharuannya Yunani itu meruntuhkan mitos-mitosnya. Dan memang kesadaran masyarakat awal sebelum dia berkembang itu biasanya memang mitos. Kalau di Pak Kunto, mitos itu ya di kategori ada mitos lama, mitos baru, mitos kontemporer. Baru itu era awal modern. Kalau di Indonesia mitos lama kan kita akrab. Di tulisannya ada beberapa contoh. Misalnya raja itu titisannya dewa. Kita dapat jabatan apapun itu berarti ada pulungnya yang jatuh. Jadi bukan urusan bahwa dia sudah berjuang, tapi pulungnya jatuh ke siapa. Itu mitos-mitos lama. Kemudian ada lagi pamali-pamali. Jangan makan depan pintu. Kalau makan harus dihabiskan biar ayamnya tidak mati. Kalau banyak kayak gitu. Kalau sedang punya hajat, tidak boleh ngerendam pakaian. Nanti hujan, nggak berhenti-berhenti. Kalau hujan kan hajatnya nggak sukses. Makanya ini hujan berhari-hari kok nggak berhenti-berhenti. Jangan-jangan ada yang ngerendam pakaian, nggak dicuci-cuci. Cah kos-kosan gue mesti. Jadi itu kesadaran awal mitos. Ya kalau di Jawa banyak ya. Di utara ada Mbak Petruk, di selatan ada Nyi Roro Kidul ada. Dan kita dekat dengan itu. Ketika hujan terus gini nanti tafsirannya ya macam-macam, serba mitos. Ya enggak usah dikasih contoh, tapi banyak yang menafsirkan, oh ini mesti ada yang marah, ini danyangnya. Oh ini mesti selalu begitu. Itu kesadaran mitos lama. Ada lagi mitos yang lebih baru. Mitos lebih baru biasanya hubungannya sama politik. Kayak Indonesia awal zaman Belanda, Jepang itu kan gitu. Misalnya ada mitos besok Jepang akan kalah, Belanda akan kalah oleh jago kate pakai senjata tebu wulung. Itu kan maksudnya Jepang. Nah, itu mitos lama. Atau Jepang memerintah seumur jagung, mitos baru. Besok 500 tahun setelah jatuhnya Mojopahit, Sabdopalon dan Noyo Genggong akan datang mengembalikan kejayaannya Majapahit.
Ini mitos-mitos baru, biasanya berhubungan dengan politik. Maka mereka yang ingin nyari kuasa memanfaatkan mitos ini, misalnya loh, saya dulu itu keturunan Mojopahit loh. Karena memang sebentar lagi Mojopahit akan bangkit. Kalau dihitung sejak zaman runtuhnya sampai hari ini ya sekitar hampir 500-an tahun. Ya saya nanti tidak tahu siapa Sabdo Palonnya, siapa Noyo Genggongnya. Yang itu sering ditafsirkan titisane Semar zaman itu. Oke, ya ada termasuk kalau mitos baru kalau di Indonesia dulu Pancasila Sakti. Zaman saya kecil itu tak anggap sakti tenanan loh Pancasila itu. Jadi ada burung yang aslinya sakti itu. Padahal itu kan cuma ilustrasi, tapi kita nganggapnya sakti beneran, dia punya daya. Nah, itu mitos-mitos baru. Ya kalau mitos kontemporer ya biasanya hubungannya sama produk, orang jualan. Itu contoh dari Pak Kunto ya, bukan dari saya. Keperkasaan pria, ramuan Madura. Ada apa dengan ramuan Madura, cari sendiri. Maunya tak sisipi gambar, cuma ndak seru nanti kan. Masalahnya ning masjid. Ya, kelangsingan tubuh itu kan mitos-mitos. Perempuan itu kan berlomba-lomba untuk jadi langsing hari ini. Itu pasti hasil. Nggak ada ditanya kenapa sih kok harus langsing? Apa kalau ndak langsing jelek? Dia ndak bisa jawab. Trennya memang begitu. Itu mitos namanya. Padahal zaman dulu itu coba lihat patung-patung orang cantik zaman dulu kan, Dedes dan lain-lain. Ndak ada yang langsing. Mesti perutnya agak buncit sedikit. Orang Asia zaman dulu, India zaman dulu itu tidak suka kalau ada perempuan langsing. Sukanya lebih gemuk sedikit lah. Ya nggak terlalu kegemukan. Itu simbol bahwa dia subur. Kalau langsing mungkin dianggap malah krempeng, nggak seru. Jadi nyarinya yang agak-agak. Coba lihat patung-patung Ken Dedes, patung-patung. Nah, itu logika zaman itu. Ditanya kenapa susah jawab, sekarang juga nyari langsing juga ditanya kenapa sih harus langsing, susah jawab. Semua berlomba-lomba kulitnya harus putih sekarang kan. Pemutih ada, penghitam tidak ada. Kamu dipaksa harus jadi putih. Kalau kulitnya hitam terus merasa mindernya luar biasa. Padahal kalau kamu ke Afrika ya sana kulitnya hitam semua. Kalau pakai logikamu harusnya mereka semua minder. Ya kan? Saya tidak tahu di Afrika itu ada orang jualan pemutih apa enggak ya. Nek ono itu ya luar biasa itu. Pakai apa itu bisa putih? Wong sudah dari luar dalam sudah hitam. Sehingga tok putih kan paling giginya. Kayak gini nih mitos-mitos jenisnya. Ya termasuk hari ini sepak bola. Di tulisannya Pak Kunto sepak bola, cuma hari ini tak ganti super soccer. Nonton TV bolak-balik super soccer ya, padahal jualan rokok. Ya kan? Jadi itu mitos-mitos kontemporer. Ya semua yang kamu pakai, model bajumu dan lain-lain itu mitos. Maka ngaji ini biar nggak jadi mitos, kalian harus punya argumen. Punya alasan, tidak sekedar ikut. Cirinya mitos itu ada otoritas yang diikuti tanpa punya argumen. Itu fase-fase kesadaran awal. Kalau manusia dia anak kecil yang akalnya belum berkembang. Itu fase mitos. Biasanya terus naik kelas sedikit, fase ideologi, kesadaran ideologis. Kalau ini sudah mulai berpikir, sudah mulai muncul, kalau bahasanya Pak Kunto, creative personality dan creative minority yang jadi inisiator. Kalau di era mitos, orang hanya ikut begitu saja. Kalau bahasa populernya taklid begitu saja. Di era ideologi enggak. Akalnya sudah jalan. Mungkin sama-sama ikut, tapi sekarang punya argumen kenapa harus ikut. Dasarnya apa?
Alasannya apa? Biasanya sudah mulai mengelompok. Kayak Islam Indonesia itu contohnya sudah mulai kemarin dulu Cokro Aminoto, Sarekat Islam, Budi Utomo, Masumi. Itu kan organisasi sekarang main. Itu fase ideologi. Tidak lagi person per person. Tidak lagi hanya manut rajanya. Itu fase ideologi. Jadi titik tekannya pada rasionalitasnya, pada reasoning argumentasinya. Nah, itu kesadaran ideologis. Jadi pergeseran kesadaran kedua. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.